Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai wacana identitas Al-Quran yang diambil dari buku Menyingkap Jati Diri Al-Quran yang ditulis oleh Bapak Fadli Lukman. Nah, sebelum masuk ke materi, sebelumnya perkenalkan dari anggota kelompok 2, yakni yang pertama Najwa Imania dengan NIM 2010-503-0033, Mutiara Putri Pertiwi 2010-503-0042, dan yang terakhir adalah Jumilah dengan NIM 2010-503-0153. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan, yakni yang pertama adalah pengenalan nama Al-Quran. Al-Quran pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai Al-Zikr dengan kaum Quraisy yang menjadi subjeknya. Identifikasi pertama dilakukan pada surah Shad ayat 8 yang mengisahkan pertanyaan kaum Quraisy mengapa Al-Zikr diturunkan kepadanya Muhammad. Identifikasi kedua menggunakan nama Al-Quran itu sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Pola self-identity tersebut juga terdapat dalam surat At-Takwir ayat 27 dan surat Ar-Rahman ayat 2. Nah, secara bahasa, kata ini memiliki dua makna. Pertama, al-zikr bi al-lisan, mengacu pada sesuatu yang diucapkan. Nah, sedangkan yang kedua, al-zikr bil al-qalb, yaitu mengacu pada sesuatu yang diingat. Pada tahap pertama identifikasi, yaitu pada surah Shad, kemudian Al-Furqan, dilakukan dalam rangka Al-Quran bertahap dalam mengenalkan dirinya di tengah-tengah masyarakat Arab dengan budaya literasi syair yang kuat. Selanjutnya, baru mengidentifikasikan dengan nama Al-Quran. Ketika Al-Quran mulai self-identity dengan pola di atas, memperlihatkan pengetahuan baru bagi Quraisy tentang keberadaan kitab suci. Pertama, Quraisy menyebut Al-Quran dengan Al-Zikr. Berarti mereka mengakui bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah dan melalui perantara Roh Al-Amin adalah perantara verbal. Kemudian ketika Quraisy mengidentifikasi dengan Al-Quran, mereka mulai menyadari entitas baru. Walau awalnya terlihat mirip dengan syair, namun ternyata berbeda. Kemudian selanjutnya, pada surah Saba ayat 31 menyebutkan penolakan kaum musyrik Arab untuk beriman pada Al-Quran dan tidak pula beriman kepada kitab terdahulu. Meski mereka menolak untuk beriman pada Al-Quran, dari ayat ini menunjukkan bahwa mereka telah menempatkan Al-Quran pada posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika Al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai Az-Zikri, mereka menyamakan hal itu dengan syair yang kemudian berubah menjadi setara dengan kitab suci terdahulu. Pada masa pengenalan dirinya dengan nama Al-Quran, ia memperkenalkan dirinya sebagai sebuah kitab suci yang tentunya berbeda dengan syair dan kitab suci yang dikenal dari ahli kitab. Pada surah At-Takwir ayat 27, Al-Quran menjelaskan bahwa ia dekat dengan tradisi syair, kemudian ia membatasi kedekatan tersebut dengan kualifikasi yang berbeda, yaitu ia berasal dari Allah atau Ar-Rahman, sementara Rasul Karim hanya perantara, bukanlah sumber dari berita tersebut. Penggunaan asma Al-Quran pada masa awal Mekah, yaitu dibagi menjadi dua. Fase pertama dari surah Al-Alaq hingga Al-Qamar yang berfokus pada penempatan dirinya dari syair jahiliyah, kemudian fase kedua sampai fase kelima dari surah Shad hingga Al-A'raf yang berfokus pada penempatan diri Al-Quran pada kitab terdahulu. Proses pewacanaan Al-Quran. Bagaimanakah proses Al-Quran mewacanakan pengetahuan baru ini? Dari sudut the order of discourse tatanan wacana telah terlihat jelas bahwa identifikasi Al-Quran menciptakan sebuah wacana baru di lingkungan yang asing.
Pewacanaan identitas Al-Quran dapat dilihat sebagai aplikasi dari prinsip exclusion. Prinsip ini berfungsi untuk memperkuat kekuatan wacana. Prosedur ini memiliki 3 strategi, yaitu dengan prohibition, pelarangan, division atau rejection, penetapan kategori-kategori, lalu menerima kategori tertentu dan menolak yang lain. Menetapkan sesuatu sebagai benar dan salah. Exclusion bukanlah satu-satunya strategi pewacanaan yang dilakukan oleh Al-Quran. Al-Quran juga melakukan prinsip lainnya, yaitu limitation. Prosedur ini berfungsi untuk membatasi perkembangan dan ketidaktepatannya. Ketika sebuah wacana diperkenalkan ke publik, maka publik akan membicarakannya. Ini bisa berakibat pada berkembangnya wacana hingga batas yang tidak bisa diperkirakan. Oleh sebab itu, proses pewacanaan juga perlu membatasi hal ini. Strategi komentari yang diperlihatkan dalam upaya mengkonstruksi wacana baru tentang kitab suci di tanah Arab oleh Al-Quran tidak sama persis dengan apa yang dijelaskan oleh ulum Quran di atas. Pertanyaan selanjutnya, apa fungsi yang dijalankan oleh pewacanaan identitas Al-Quran ini? Fungsi pertama, tentu saja untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Akan tetapi, jika dicermati lebih jauh, Al-Quran memperjuangkan identitasnya di hadapan syair jahiliyah beriringan dengan pengenalan konsep eskatologis. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bangsa Arab tidak begitu percaya dengan hal ini. Oleh sebab itu, pewacanaan Al-Quran tentang dirinya sebagai suatu superior daripada syair jahiliyah berkontribusi untuk memperkuat pesan ini. Selanjutnya, pengenalan Al-Quran tentang eskatologi merupakan langkah awal dalam memperkenalkan sesuatu yang lebih tinggi, yaitu Tuhan monoteis. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran berhasil mengonstruksi sebuah pengetahuan baru di tengah masyarakat Arab tentang keberadaan sebuah kitab suci, yaitu Al-Quran. Melalui Asmaul Quran, Al-Quran secara aktif memperjuangkan identitasnya. Strategi yang digunakan adalah dengan prinsip exclusion melalui division and rejection dan limitation melalui authorship and commentary. Pewancanaan ini bergerak progresif dari pemisahan sekaligus menjaga keterkaitannya dengan kultur tradisional Arab jahiliyah, mengadopsi konsep kitab suci dari kitab suci dan tradisi ahlul kitab, kemudian menciptakan bentuk baru dari kitab suci, hingga muncullah identitas kitab suci yang khas, yaitu kitab suci Al-Quran. Semua ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkokoh eksistensi Al-Quran dan mendongkrak efektivitas pesan yang disampaikan. Namun begitu, satu fungsi lainnya masih tersisa, yaitu untuk memperkuat status kenabian Nabi Muhammad. Fungsi terakhir ini akan menjadi pokok pembahasan.